Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Khalid, salah satu dosen di Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT. Pada video kali ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Ada pun beberapa poin yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama terkait karakteristik dan identitas, kemudian yang kedua terkait metode dan cara pelaksanaan perkuliahan mata kuliah Geometri Analitik Ruang secara daring. Poin yang pertama terkait karakteristik. Mata kuliah matematika di Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta berkaitan erat dengan problem solving atau pemecahan masalah. Untuk memecahkan masalah matematika, mahasiswa harus melibatkan informasi-informasi yang sudah disampaikan untuk memecahkan masalah pada satu atau beberapa syarat tertentu. Untuk memecahkan masalah, mahasiswa perlu melibatkan critical thinking atau berpikir kritis. Dalam melibatkan berpikir kritis, mahasiswa harus bisa memilih dan memilah informasi, strategi, dan teknik pemecahan masalah yang sesuai, termasuk strategi dan teknik pemecahan masalah yang efektif dan efisien. Selain itu, mahasiswa harus melibatkan evaluasi dan monitoring. Hal ini dimaksudkan yaitu mahasiswa perlu memantau langkah-langkah penyelesaian sehingga mahasiswa memperoleh solusi atau jawaban yang tepat pada pemecahan masalah. Pada umumnya, mata kuliah matematika bersifat sistematis atau hierarkis. Hari ini berarti bahwa pertemuan yang akan disampaikan pada hari ini berkaitan erat dengan materi-materi pada pertemuan sebelumnya. Untuk itu, pada mata kuliah matematika, mahasiswa perlu memahami semua materi dari pertemuan awal hingga akhir karena semua materinya berkaitan erat dengan pertemuan hari ini. Secara khusus, mata kuliah Geometri Analitik Ruang, tipe pemecahan masalah yang dimaksud yaitu masalah non-rutin. Apa itu masalah non-rutin? Yaitu masalah yang tidak dapat dipecahkan dalam satu langkah pemecahan masalah. Untuk itu, mahasiswa perlu memecahkan masalah tersebut dengan berbagai langkah yang mungkin tidak bisa ditemukan dalam waktu yang cepat. Berikutnya, terkait identitas. Mata kuliah ini ditawarkan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS. Untuk menempuh mata kuliah ini, mahasiswa disyaratkan telah menempuh 3 mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah geometri bidang, yang kedua, mata kuliah geometri ruang, dan yang ketiga, mata kuliah geometri analitik bidang. Untuk mengampu mata kuliah ini, dosen berpedoman pada rencana pembelajaran semester atau RPS yang telah disusun. RPS yang disusun mempertimbangkan CPL dan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Pada mata kuliah ini terdapat 13 CPMK. Yang pertama, menggunakan sistem koordinat untuk menentukan letak titik, menghitung jarak antara dua titik, dan menentukan sudut dua arah. Yang kedua, menyusun persamaan bidang rata dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, menyusun persamaan garis dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Yang keempat, menyusun persamaan bola dan menggunakannya dalam pemecahan masalah. Yang kelima, menentukan kutub sebuah bidang terhadap bola, letak antara dua bola, dan persamaan bergas bola dalam berbagai situasi. Yang keenam, menyusun persamaan tempat kedudukan yang menggunakan metode langsung, metode parameter, serta metode gabungan. Yang ketujuh, menentukan persamaan bidang kerucut dan bidang silinder yang memenuhi syarat tertentu. Yang kedelapan, menentukan persamaan bidang putar yang memenuhi syarat tertentu. Yang kesembilan, menentukan persamaan bidang atur dalam berbagai situasi. Yang kesepuluh, menyusun bidang singgung dan bidang kutub dari sebuah titik terhadap elipsoida.
Yang ke-11, menentukan sifat-sifat hiperboloida daun 1 dan daun 2. Yang ke-12, menentukan sifat-sifat paraboloida eliptik dan hiperbolik. Last but not least, menentukan sifat-sifat persamaan umum bidang derajat 2 dan merubahnya dalam bentuk sederhana. Untuk melaksanakan perkuliahan, ini poin kedua yang saya sampaikan, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada bagian delivery, saya telah membuat konten-konten untuk materi perkuliahan selama 1 semester. Konten-konten tersebut berupa video dan saya unggah dalam akun YouTube resmi saya. Mahasiswa mempelajari materi-materi mata kuliah geometri analitik ruang dari video YouTube tersebut. Adapun bukti belajarnya berupa submit catatan, harus disubmit sebelum mahasiswa mengikuti jadwal web meeting. Pada saat jadwal web meeting, mahasiswa perlu mendapatkan penekanan-penekanan materi kembali. Untuk itu, pada poin interaktif, saya melaksanakan diskusi pada saat web meeting. Diskusi yang dimaksud yaitu diskusi antara mahasiswa dengan mahasiswa dan antara mahasiswa dengan dosen. Selama melaksanakan diskusi, saya juga memberikan feedback untuk mahasiswa. Kemudian, yang paling penting, pada sesi bertanya, saya menggunakan teknik bertanya yang baik, yaitu saya tidak menunjuk mahasiswa untuk menjawab pertanyaan. Saya menawarkan pertanyaan kepada semua mahasiswa untuk melihat inisiatif dan antusias mahasiswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Setelah ada satu mahasiswa yang menjawab pertanyaan, saya tidak langsung menyimpulkan jawaban mahasiswa tersebut benar atau salah. Saya menawarkan kembali kepada mahasiswa lain untuk menanggapi apakah mahasiswa lain memiliki jawaban yang berbeda atau jawabannya sama. Kemudian setelah tertampung beberapa pendapat, baru saya menyimpulkan bersama-sama mahasiswa untuk menekankan materi yang benar terkait pemahamannya. Berikutnya terkait assessment. Assessment ini telah saya sampaikan di awal semester sebagai bentuk kontrak perkuliahan. Adapun bobot penilaiannya yaitu presensi sebesar 5%, UTS 30%, UAS 35%, dan tugas selama 1 semester 30%. Mahasiswa dapat mengupgrade nilai akhirnya apabila mahasiswa memiliki poin-poin keaktifan. Poin keaktifan diperoleh pada saat perkuliahan mahasiswa memiliki keaktifan untuk menjawab pertanyaan atau memiliki jawaban benar pada saat kuis di perkuliahan. Adapun passing grade pada mata kuliah ini yaitu telah diatur secara menyeluruh atau serentak dan seragam di tingkat universitas. Artinya, semua mata kuliah di semua prodi dan di semua fakultas memiliki passing grade yang sama. Demikian, 2 poin yang telah saya sampaikan terkait mata kuliah geometri analitik, yaitu karakteristik dan identitas mata kuliah geometri analitik, serta metode mata kuliah geometri analitik dalam pelaksanaan perkuliahannya. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Berikutnya nanti akan ada contoh pelaksanaan perkuliahan mata kuliah geometri analitik secara daring. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dalam melaksanakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana minggu ini sudah mulai semangat atau masih pusing sisa-sisa ujian? Tampaknya masih pusing sisa ujian. Oke. Untuk materi setelah UTS ini masih sedikit nanti terkait garis, nggih. Baik, Pak Aulid share screen terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Adapun materi yang perlu diklarifikasi Pak Aulid atau yang perlu disampaikan yaitu terkait
posisi bidang dan garis pada dimensi 3. Oke. Sekarang begini. Yang pertama, misalnya Pak Khalid punya bidang V1 dan V2. Bilangan arah bidang V1 adalah A1, B1, C1. Yang V2 berarti A2, B2, C2. Nah, adapun posisi bidang dengan bidang V1 dan V2 yang dimaksud yaitu apabila kedua bidang letaknya saling sejajar dan nanti saling tegak lurus. Nah, oke. Diperhatikan dulu nggih. Misalnya Pak Khalid punya dua buah bidang. Ini kelihatan nggak ya kontras sudah cukup. Yang ini kontras. Oke. Baik, misalnya Pak Khalid punya bidang V1 ini. Nggak kelihatan ya? Kelihatan buat ini bidangnya. Oh, kudu ini ya. Ini bidang V1, misalnya ini bidang V1. Bidang V1 ini. Kalau pada kasus ini kita asumsikan bidang V1 menghadap kemana? Boleh dia dikatakan menghadap ke atasnya, atau menghadap ke bawahnya, gitu ya. Menghadap ke atasnya atau menghadap ke bawahnya. Gitu. Nah, misalnya bilangan arah bidang ini 1, 2, 3, maka kenapa boleh ditulis min 1, min 2, min 3. Jadi boleh menghadap ke atasnya dan ke bawahnya. Kemudian ada bidang V2. Bidang V2 yang ini, yang lebih tipis ini aja deh gini ya. Bidang V2. Bidang V2 sejajar bidang V1. V1 ini tadi menghadap ke atas bawah. V2 sejajar dengan V1. Akibatnya V2 juga menghadap ke atas dan menghadap ke bawah. Nah, bidang V1 dan V2 dengan kata lain, bidang V1 dan V2 yang saling sejajar menghadap ke arah yang sama, gitu ya. Jadi kalau misalnya kasusnya gini, V1-nya menghadap ke kanan kiri, V2-nya sejajar, maka juga menghadap ke arah yang sama, sama-sama menghadap ke kanan, sama-sama menghadap ke kiri, gitu. Gitu nggih. Nah, karena V1 dan V2 sejajar, kemudian menghadap ke arah yang sama, dengan kata lain, perbandingan bilangan arahnya sama. Atau secara lebih mudah dipahami bahwa bilangan arahnya sama. Nah, berarti dapat ditulis A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Nah, apakah boleh yang A2, B2, C2 di atas, A1, B1, C1 di atas? Silakan, siapa yang mau menjawab? Boleh enggak? Kalau dibalik A2, B2, C2 yang di atas, siapa yang mau menjawab? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Geo ya, banyak yang ini nggih, sudah paham nggih? Bisa diterima? Sudah. Oke, terima kasih. Berikutnya kalau kita punya V1 dan V2 yang saling tegak lurus. Jadi misalnya Pak Khalid punya ini V1 misalnya ya. Nah, ini V1, hadapnya mana? Atas, bawah. Nah, ini V2 saling tegak lurus. Nah, ini V2 saling tegak lurus dengan V1. V2 hadapnya kemana? Ke arah kanan kiri. V1-nya atas bawah, V2-nya ke kanan kiri. Maka hadapnya saling tegak lurus. Karena hadapnya saling tegak lurus, hasil kali dalam bilangan arahnya sama dengan 0. Berarti A1, A2 ditambah B1, B2 ditambah C1, C2 sama dengan 0. Gitu ya pada prinsipnya kalau arahnya sama
maka kedua bilangan arahnya sama atau perbandingan bilangan arahnya sama. Tapi kalau arahnya tegak lurus, maka hasil kali dalam bilangan arahnya sama dengan 0. Itu untuk kasus yang bidang. Kemudian untuk kasus yang garis dengan garis, nah ini mau kita praktekkan. Coba. Nah, misalnya garis dengan garis G, misalnya Pak Khalid punya garis G1 dan garis G2. Bilangan arah garis G1 yaitu A1, B1, C1, huruf kecil G, A2, B2, dan C2. Ini kasusnya G1 dan G2. Oke, saya geser dulu. Baik, diperhatikan G, yang pertama kalau sejajar. Jadi misalnya Pak Khalid punya ini G1, bilangan arahnya A1, B1, C1 menghadap kemana? Menghadap ke atas boleh, menghadap ke bawah boleh. Gitu ya. Kemudian Pak Khalid punya garis yang kedua, sejajar dengan G1. Nah, berarti G2 ini menghadap ke arah mana? Ke atas boleh, ke bawah juga boleh. Gitu ya. Nah, G1 dan G2 sejajar. Akibatnya apa? Akibatnya G1 dan G2 menghadap ke arah yang sama, sama-sama menghadap ke atas, sama-sama menghadap ke bawah. Nah, karena menghadap ke arah yang sama, akibatnya apa? Perbandingan bilangan arahnya sama, atau secara lebih ringkas dikatakan bilangan arahnya sama. Nah, berarti A1 per A2, B1 per B2, C1 per C2. Gitu, nggih? Nah, kemudian yang kedua, antara G1 dan G2 yang saling tegak lurus. Nah, kelihatan kok enggak ini? Nah, misalnya gini deh, gini. Nah, ini G1. Ini G1. G1-nya menghadap ke atas bawah. Sudah ya, G1 menghadap ke atas bawah, G2 menghadap ke kanan kiri. Nah, G1 dan G2 saling tegak lurus. Akibatnya arah G1 yang menghadap ke atas bawah dengan G2 yang ke kanan kiri, arahnya saling tegak lurus. Karena arahnya saling tegak lurus, maka hasil kali dalam bilangan arahnya sama dengan 0. Berarti A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 sama dengan 0. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan, Boten? Cukup? Baik. Kemudian yang terakhir, apabila Pak Khalid punya sebuah bidang V dan garis G. V bilangan arahnya ABC kapital, garis G bilangan arahnya ABC kecil. Jadi kasusnya bidang dengan garis G. Nah, Pak Khalid tidak membahas yang sejajar dulu, tapi yang mungkin tegak lurus dulu, yang lebih mudah ya. Oke, sudah siap? Ini perlu perhatian khusus yang bagian ini, antara bidang dengan garis. Siap ya? Ini sebuah bidang. Bidangnya menghadap kemana? Ke atas, bawah. Sudah? Paham ya? Bidangnya menghadap ke atas, bawah. Ada sebuah garis. Garisnya tegak lurus. Kalau tegak lurus begini toh. Nah, kalau sejajar kan begini. Kalau sejajar tidak akan garisnya tidak akan memotong bidang dimanapun. Nah, yang disampaikan Pak Khalid yang tegak lurus dulu. Ada bidang menghadap kemana? Ke atas, bawah. Ada garis tegak lurus dengan bidang. Adakah yang bisa menjawab arah dari garis ini kemana? Ayo coba dijawab. Siapa yang bisa? Atas bawah, Pak. Ke atas bawah. Yolandita ya yang jawab ya. Terima kasih. Nah, tadi ada bidang menghadap ke atas bawah. Ada garis yang tegak lurus dengan bidang. Ternyata juga menghadap ke atas bawah. Nah, berarti ada bidang dan garis yang saling tegak lurus menghadap ke arah yang sama. Iya tak? Kalau tadi kan bidang dengan bidang, keduanya sejajar, baru arahnya sama. Garis dengan garis sejajar, baru menghadap ke arah yang sama. Ternyata kalau kasusnya bidang dengan garis,
bidangnya menghadap ke atas bawah. Kasus ini ada garisnya tegak lurus menghadap ke atas bawah. Nah, berarti kalau gitu bidang dan garis yang saling tegak lurus menghadap ke arah yang sama, pada kasus ini sama-sama menghadap ke atas bawah, karena bidang dan garis yang saling tegak lurus menghadap ke arah yang sama, berarti perbandingan bilangan arahnya sama, atau lebih mudah dikatakan bilangan arahnya sama. Oh gitu, berarti yang semula rumus-rumus ini di sejajar, ini sekarang menjadi di tegak lurus. Nah, berarti A besar per A kecil sama dengan B besar per B kecil, C besar per C kecil. Nah, seperti disampaikan tadi bahwa ABC yang besar kapital bilangan arah V, bolehkah di bawah? Boleh. Yang ABC bilangan arah garisnya yang di atas? Boleh. Gitu ya? Oke. Yang terakhir, nah mari kita pahami bersama. Pak Khalid punya sebuah bidang lagi V, bilangan arahnya ABC besar. Pak Khalid punya garis G, bilangan arahnya ABC kecil. Letak garisnya sejajar dengan bidang V. Karena sejajar, maka ini kalau bidangnya kan luasnya tak hingga, garis ini panjangnya tak hingga, maka garisnya tidak akan memotong bidang itu dimanapun. Gitu ya. Jadi, nah, sekarang pertanyaannya, bidang ini menghadap kemana? Ke atas, bawah. Gitu ya, bisa dipahami ya. Garisnya sejajar dengan bidang, garisnya menghadap kemana? Ke kanan kiri. Nah, bidangnya menghadap ke atas bawah, garisnya sejajar bidang, tetapi garisnya menjadi menghadap ke kanan kiri. Dengan demikian, ini atas bawah, ini kanan kiri. Dengan demikian, arah bidang dan arah garisnya menjadi saling tegak lurus. Karena saling tegak lurus, maka hasil kali dalam bilangan arah dari bidang dan garis itu hasil kali dalamnya sama dengan 0. A besar kali A kecil tambah B besar kali B kecil tambah C besar kali C kecil sama dengan 0. Sampai sini silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada yang mau ditanyakan bagaimana atau yang perlu diklarifikasi Pak Khalid? Cukup? Kalau tidak, kita coba contoh ini dulu. Coba contoh, misalnya nomor 1. Pak Khalid punya bidang V, V1 sejajar V2. Bilangan arah V1 yaitu 3, 5, 4. Bilangan arah V2 A, B, C. Nah, berarti nilai ABC berapa? Atau bilangan arah V2 berapa? Siapa yang membantu menjawab? V1 sejajar V2, bilangan arah V1 3, 5, 4. Maka bilangan arah V2 berapa? 3, 5, 4. Fauzan 3, 5, 4. Teman-teman yang lain silakan. Setuju atau ada jawaban lain? Monggo, silakan. Setuju ya? 3, 5, 4. Kemudian yang kedua, misalnya Pak Khalid punya bidang V, saling tegak lurus dengan garis G, bilangan arah bidang V yaitu 1, 2, 3, maka bilangan arah garis G berapa? Silakan teman-teman yang lain, gantian. Bidang tegak lurus garis. Sinta, bisa dibantu? Silakan. Ayo, Sinta Niki yang mau menjawab. 1, 2, 3, Pak. Siapa ini yang menjawab ya? Putri. Putri. 1, jawaban Putri 1, 2, 3. Terima kasih Putri. Teman-teman yang lain silakan. Ada yang mau klarifikasi, setuju atau punya jawaban lain? Monggo, silakan.
Zufa setuju atau punya jawaban lain? Setuju, Pak. Nggih, baik. Sudah paham nggih semua nggih? Nah, silakan dari hasil pertemuan hari ini, kira-kira terutama dari tabel ini, ada yang mau ditanyakan, boten? Cukup nggih? Nah, kalau tidak ada, nanti mohon dapat mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di LMS. Gitu ya. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, dan perlindungan dalam melaksanakan tugas. Gitu ya. Jangan lupa sholat duha bagi yang belum. Itu nggih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.